ngapain sih masih gini sama si Bimo? Itu apa hubungan aku sama Bimo? Kenapa kakak yang ngurusin? Kita nggak suka ya lo pacaran sama Bimo. Ini lo putusin Bimo deh. Di sini aku yang dibully dan kamu belain mereka. Udah, ini kita berikan. Abis kamu nggak ada belain aku. Iya, tak nggak ada reaksi apa-apa. Bila ada cinta yang membuatku merasa nyaman, coba kau katakan. Tentu saja, oh tentu saja, kita mau terus begini. Aku yakin akan dapat pasangan yang baik untukku. Hey yo, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Gigi Dan gue Cita. dikatakan putus. Ini hari ini kita lagi dalam perjalanan nih guys. Kita lagi mau ketemuan sama si klien kita. Kebetulan hari ini tempat ketemuannya di sekolah. Ya. Nah, masalahnya juga berhubungan sama masalah sekolah-sekolahan. Masa SMA, gue sih berharap banget kita bisa nyelesain kasus ini karena ya masa SMA itu harusnya dilewati dengan penuh kesenangan, sukacita. Ini problem dari klien kita sebenarnya bukan masalah pembulian biasa, tapi yang ngebully klien kita justru adalah temen-temen dari pacarnya. Nah, makanya kan ini pasti ya mungkin banyak Dilema yang sih ngedengar, ya. banyak Dilema. yang ngerendahin dia juga gitu karena mungkin karena pacaran atau apa gitu loh. Tapi ya kita mau tahu aja lah, kita mau tahu juga lebih dalam lagi karena kalau yang namanya dibully, gue tahu banget malesnya tuh masuk sekolah aja tuh males koy. Se-concern itukah sampai akhirnya dia ngelapor ke tim katakan putus gitu gengs. Begitu kita sampai di sekolah pada hari pertama, kita sampai sekitar ya 15 menit setelah waktunya dia bubaran. Harusnya dia kalau Itu bukan sih? oh iya Itu yang lagi rame. gengs kalian lihat ke arah jam 12 dari mobil. Tiba-tiba ada seorang cewek di depan mobil kita, mereka kayak tarik-tarik gitu, Gi, kamu lihat dong. Dan klien kita lagi ditarik-tarik sama dua orang cewek yang lainnya, gengs. Dan gue nggak tahu kenapa sampai akhirnya pada saat kita sadap. Gue mau ngomong sama lu. Apa sih, Kak? Gue mau ngomong sama lu. Mau kemana? Ikut nggak? Mau kemana? Ikut aja. Enggak. Kakak, apa-apaan sih? Oh iya beneran, itu dia di pojok. Itu lo denger gak? Dia dibully, dia bener-bener dibully. Kenapa sih kalian suka ngebully aku terus? Lo ngapain sih masih Sini. sama si Bimo? Itu apa hubungan aku sama Bimo? Kenapa kakak yang ngurusin? Kita nggak suka ya lo pacaran sama Bimo. Ini lo putusin Bimo deh. So cantik lo. Dasar bocah. Gue gak bisa nih kayak gini, gila. Gue gak bisa kayak gini. Gue gak bisa kayak gini. Gue turun sekarang. Ya kita ketahuan. Dia bisa. Tunggu. Gue yakin dia bisa. Gue yakin dia bisa. Lagian ini juga masih ramai banget dan teman-temannya nggak mungkin ngelakuin hal-hal yang lebih, nggak mungkin kelewatan. Ternyata maksud dari pembulian yang diceritain sama klien kita di email itu jauh lebih parah dari ekspektasi gue dan Gigi. Lo nggak bosan apa kita bully mulu? Lo nggak bosan? Aku sama Bimo, Kak. Kenapa kalian ngurusin hubungan aku? Lo tuh nggak pantas, lo nggak nyambung kalau ngumpul sama gue sama Bimo. Mending ya, lo harus cepet putusin Bimo. Baik untukku. Lo tuh nggak pantas, lo nggak nyambung kalau ngumpul sama gue sama Bimo. Mending ya, lo harus cepet putusin Bimo. Kasian banget. Ini gak dia ditekan bener-bener gara-gara dia pacaran sama aku. Iya, ini gue juga panik sekarang. Coba kan sekarang agent kita ke sana. Guys, kirim agent dong sekarang, kirim agent. Dilabrak aja atau apa deh, gak peduli gue. Gue benci banget ya sama cewek-cewek kayak gini. So cantik tau gak? Emang lo pikir lo bisa jadi dia? Apapun bentuk fisik seseorang, menurut gue bully itu nggak boleh ada, gengs. Gue di situ baper banget gitu loh. Ngapain lo nangis di sini, ha? Emang terus kita ntar kasihan gitu? Apa nih? Bubar. Anak sekolah berantem aja. Kenapa nih? Kenapa? Dia kak yang Ya, bubar. Berantem aja.
Gengs, dia langsung dibawa aja ke mobil kita, gengs. Sekarang gue sama Gigi nggak bisa turun karena ini sekolahnya dia, nanti kita ketahuan. Begitu klien kita masuk ke dalam mobil, langsung aja gue dan Gigi mencoba untuk menenangkan dia, karena di situ dia udah kelihatan berkaca-kaca matanya. Di sini Udah tenang-tenang aja, udah ada kita kok di sini sekarang. Oke, tadi diapain aja? Tadi kan aku mau nungguin kakak, terus ada itu kakak kelas aku. Dia sering banget ngebully aku gara-gara aku sama Bimo. Kenapa sih? Emang alasannya cuma gara-gara Bimo doang? Dia tuh sering ngomongin aku ya enggak. Terus katanya kayak kasarin kamu gitu tuh udah biasa mereka Udah sekasar itu. biasa, udah. Nggak, maksud gue kalau udah kasar kayak gitu lo bisa lapor ke sekolah, lo bisa lapor ke kepala sekolah. Justru kalau aku lapor ke sekolah malah ditambah buliannya. Which is semenjak dia pacaran sama Bimo, orang-orang tiba-tiba langsung ngebully dia. Ya berarti ini teman-temannya Bimo gitu loh yang ngebully dia. Bimo itu cuma cuek sama aku, nggak pernah mau tahu hubungan aku sering ngebully gini. Nggak mau tahu atau kamu yang nggak mau ngasih tahu sama Ada Bimo? bedanya loh, kamu nggak mau kasih tahu sama dia nggak tahu. Mungkin kalau dia tahu dia bisa bantuin kamu, dia bisa ngomong sama teman-teman kamu. Atau kamu Mungkin aku pikir aku bisa menyelesaikan hubungan sering dibully sama kakak sendiri gitu. Tapi nggak bisa kan? Malah tambah parah. Ini sekarang aku tanya deh, kamu jujur, kamu nggak mau ngomong karena nggak enak sama Bimo atau karena takut sama mereka? Semuanya. Di saat lo meminta bantuan sama orang lain, bukan berarti lo lemah, gengs. Itu artinya justru lo udah cukup dewasa untuk tahu batasan-batasan lo. Kamu udah berapa lama dibully kayak gini coba? Udah 6 bulan. Kamu tau gak sih, itu bahaya banget. Kamu tuh gak bisa ngebiarin hal-hal kayak gini. Karena sekarang tingkat bullying di Jakarta tuh udah parah banget, udah bahaya banget. Makanya, nah, daripada mereka macam-macam sama kamu, menurut aku mending kamu ngomong deh sama pacar kamu. Ya? Mau? Ya, Coba ya untuk ngomong sama Bimo ya. Saran cowoknya ini adalah tipikal cowok gaul di sekolah yang lebih sering nongkrong sama teman-temannya, dan yang jelas gak akan mudah buat cowoknya menerima fakta bahwa ya saat ini ceweknya gak bisa cocok sama teman-temannya. Nah, kamu tahu tempat nongkrongnya kan? Ya udah, kalau emang kamu tahu tempat nongkrongnya, kamu arahin kita ke Kamu sana. nanti kasih tau ke aku biar nanti gue bisa makan. Ya udah, oke. Akhirnya kita udah nyampe di tempat tongkrongannya si Bimo. Kita ngeliat memang Bimo ini lagi barengan sama teman-temannya. Nah, ini bukan waktu yang tepat nih untuk si klien kita ngomong sama Bimo gitu loh, geng. Guys, itu target kita udah ada barengan sama teman-temannya di dalam. Tolong disadap ya, gue pengen tahu mereka ngomongin apa nih. Gue dan Gigi yang masih penasaran dan masih gemes banget sama masalah bully-membuli ini. Kita sadap si Bimo ini lagi ngomongin apa, ya memang kita butuh banyak informasi gitu loh, gengs. Kita mau tahu teman-temannya Bimo ini seperti apa. Kenapa nih? Tahu kenapa? Gak apa-apa. Doi. Gak apa-apa. Masih aja sama Ica. Ya masih lanjut aja lah. Masih. Nih ya. Lu udah gak bergaul, pendek kan. Orang kayak lu nih udah tinggi, putih, ketua basket ya enggak? Sebanyak teman apapun Bimo, nggak ada orang yang berhak untuk menjudge Bimo pacaran sama siapa. Mau gue kenalin nggak nih? Ada temen gue. Udah. Gua lagi nggak mood banget bahas Ica ya. Bahas yang lain aja. Udah. Ya, lu buat masa depan lu doang nih. Bimo ini dia jadi Bimo dia nggak pengen. Bimo Dia iya nggak ngebelain makanya. lo. Harusnya Bimo ada di situ untuk ngebelain kamu, tapi karena dia nggak tahu kamu juga dibully sama teman-teman kamu nggak pernah cerita, jadi dia juga susah untuk ngebela kamu. Gini, kategori orang yang dibully itu ada dua. Orang-orang yang membiarkan dirinya dibully sama orang-orang yang memang berusaha untuk melepaskan dirinya dari hal itu. Nah, maksud aku di sini, kamu kan tahu nih, sekarang kamu bisa cerita sama pacar kamu. Itu adalah teman-teman pacar kamu. Ya kamu jangan mau digituin terus. Kamu juga harus cerita, fight kamu back. ngomong. Lo nggak bisa menilai personality seseorang hanya berdasarkan beken atau enggaknya orang itu di sekolah. Nggak lama kemudian ada seorang cewek datang dan dia di situ. Dari mana? Dari mana? Tugas dulu ya. Masih aja tugas, santai aja dari gua. Lu capek ya? Ini cewek siapa nih? Ini temennya juga. Itu kok dia, itu cuma dia yang mau dengerin curhatan aku. Oh, berarti ini temennya cowok kamu juga? Iya, temen cowok. Oke. Biasa? Ica biasa. Ciao, Bimo. Ya udah Pak, ini lulus ya hubungan mereka.
santai aja, jalanin juga kayak Kita kan temen ya bro. Harus care gimana masa depan dia. Mungkin yang penting Bimo lagi ya sama Ica. Ini dia kedengaran ngebelain kamu loh, dia ngebelain kamu banget di depan teman-temannya Bimo yang udah nggak ngebelain kamu. Nih, harusnya Bimo kayak gini. Ya mau datang. Masa cabut? Mau ikut gak? Orang gak? Ayo, udah ikut gak? Aduh, Claudia siapa yang nemenin? Ya udah deh, cabut ya. Aduh, yaudah hati-hati ya lo. Hati-hati lo. Cowok-cowok ini pada mau pergi kayaknya nih. Ini Ini tinggal perlu kita lepas aja kali ya? lepas aja. Gengs, ini teman-temannya pada cabut, kita lepas aja ini, kita liatin si Claudia barengan sama si Bimo nih di sini, gengs. Akhirnya teman-temannya Bimo ini cabut lah dari sana. Cabut dan akhirnya Claudia stay di sana, gengs. Claudia di situ ngasih nasihat ke Bimo. Sayang, lu suka. Ini lu jalan aja, lu bahagia kan sama Ica? Gimana ya? Ya gitu dah. Udah, gue dukung lo kok. Iya. Iya, bisa aja. Lagian, udah nih, pokoknya nggak usah peduli ngomongin mereka. Lo mau nggak Harus coba? berani. Lo sayang nggak sih sama Bimo? Sayang. Ya, sesayang apa lo sama Bimo? Sayang banget sama Bimo. Mau nggak hubungan kalian bertahan? Lo mau nggak hidup lo damai juga di sekolah? Ya udah, makanya ngomong. Ini kan mereka tinggal berdua nih. Satunya juga teman lo yang selalu ngebela lo, dan gue tahu dia pasti tahu cerita lo. Kita meyakinkan dia kalau apapun yang lo sampaikan ke Bimo nanti, kita akan pantau obrolan kalian lewat kamera tersembunyi di mobil, dan kita akan tahu kita ada di sini untuk mendukung lo. Iya. Ica. Kok nggak bareng Bimo? Enggak, kan tadi dia pulang duluan. Lo terlalu keras gak sih sama dia? Karena maksud gue gini loh, dia itu berkesan seperti seolah-olah dia udah menyerah sama keadaan. Kayak dia ngebiarin aja orang-orang tuh nginjek-injek dia. Padahal mungkin kalau dia ngelawan, mereka juga gak akan berani. Iya. Kalau menurut gue sih terlalu keras sih enggak, cuman mungkin lebih pelan-pelan aja kalian. Kok diem-diem sih? Nggak apa-apa. Ya ada yang mau diomongin ya? Nggak. Ya udah, gue coba duluan ya. Nggak apa-apa lah, nggak usah. Sini aja. Biar kalian lebih intim ngomongnya. Iya. Ya. Ya udah hati-hati lo. Di situ akhirnya Ica dan Bimo punya kesempatan ngobrol berdua, dan Ica pun menyampaikan keluh kesahnya. Kenapa? Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Aku udah capek dibullying terus sama teman-teman kamu. Teman-teman kelas kamu. Sampai kapan kayak gini terus? Iya, aku udah tahu kok soal itu. Ngomong apa? Aku udah capek dibullying terus sama teman-teman kamu. Teman-teman kelas kamu. Sampai kapan kayak gini terus? Iya, aku udah tahu kok soal itu. Kamu udah tahu sama tentang semua ini? Kalau teman-teman kamu sering ngebully aku. Iya, tahu. Terus kamu biasa aja, nggak peduli sama aku. Nggak belain aku. Ya lagian itu bukan salah teman-teman aku lah. Itu juga salah kamu aku juga. gitu. Ya bukannya apa, kamu aja nggak mau gitu kumpul sama teman-teman aku di sini. Aduh, kayak gimana? Ini cewek udah dibully loh. Nah, lagi masa dia gak bisa lihat karakter teman-temannya gue aja. Begitu gue tahu teman-teman gue ngomongin pacar gue dengan cara yang gak enak, gue pasti bakal marah. Iya, pasti bakal marah. Apalagi Pasti sekarang akan ceweknya ngebela. udah ngadu kan. Makanya ini kenapa dia malah bela temen-temennya? Mereka pacaran tuh udah bulan loh. Iya. Sebel banget, gak ngerti gue. Ngobrol sama teman-teman aku. Kok kamu ya jadi pasti belain pasti teman-teman dia kamu? mereka juga bisa terima dan nggak bakal bully kamu lagi. Mau kamu apa sih? Di sini aku yang dibully. Dan kamu belain mereka? Hah? Ya udahlah, nggak usah sampai kayak gini Aku lah. di sini tuh mau curhat sama kamu. Pulang sekolah aku dibully di depan banyak teman-teman. Kamu nggak ngerasa itu? Kamu egois tau nggak? Wanita biasa. Ya nggak bisa juga dong. Dan sekarang menurut gue sama sekali tidak dewasa gitu loh sikapnya Bimo. Secuek itukah Bimo sama Ica? Oke, pantas Ica marah. Lo harus marah, Ca. Lo harus marah sekarang. Sekolah susah juga, sekolah kalau misalnya dia mempertahankan ini juga, dia akan ngebebanin diri dia sendiri. Kita ngelihat Ica cabut dari sana, ya udah kita ikutin Ica dong, karena kita takut dia kenapa-napa, karena kita tahu ya kondisinya dia memang lagi drop banget.
Udah, yuk, dia pasti lagi down banget deh. Pak, kita ikutin Pak, kita langsung aja jalan Pak. Ini lagi masalah lagi. Gua Kenapa nggak diselesain aja sih? Kenapa harus pakai break? Kebiasaan banget ya anak-anak zaman sekarang. Apa-apa break. Enggak, gue tahu dia sebeban itu gitu. Tapi kenapa dia harus break sih? Gue sama Gigi semakin panik karena kita sama sekali nggak ada pembicaraan soal hal ini. Kita nggak tahu dia akan pergi kemana dan kita tahu banget dia lagi super kalut. Akhirnya kita ikutin sampai akhirnya. Iya bukan sih? Gue mau nanya sama dia, dan ntar kita harus turun, kita harus nanyain sama dia kenapa dia harus ngambil jalan break itu gitu. Iya, karena memang kita juga harus jelasin lagi ke dia kalau sebenarnya kita ngerti dia tadi marah banget. Cuma jalan keluarnya ya bukan break, kayak tadi gue bilang harus diomongin dulu. Iya, oke gengs, gue turun ya. Kayaknya ini kita perlu ketemu dulu deh sama dia deh. Nah akhirnya di situ gue sama Conchita pengen langsung turun kan. Tapi pada saat kita lagi mau turun, kenapa? Ada apa? Ada si cewek tuh. Ini. Loh, itu sih Claudia. Ini dia bilang ke saya, tiba-tiba dia ngapain tiba-tiba datang? Kenapa? Harap si cowoknya ngebelain, ternyata nggak dibelain. Di situ Claudia dengan sangat dewasa, dia bilang gitu loh. Kalau misalnya kamu sedih kayak gini, aku tuh gak tega ngeliatnya. Ya sekarang kan kamu tahu Bimo kayak gitu kan. Ya udah, kalau misal kamu coba jalanin sendiri aja, kamu tenangin diri kamu. Banyak kok cowok di luar sana ya. Tapi kamu sedih lagi. Tenang aja. Kamu kan bisa pelan-pelan nikahin Bimo. Iya bener sih. Iya, kurang lebih pemikiran dia sama kayak gue sih. Mudah-mudahan dengan sekarang si klien kita minta break, ya pacarnya bisa sadar kalau itu benar-benar hal yang serius. Sekarang kamu tenangin diri kamu. Aku pokoknya kamu nggak boleh sedih lagi ya. Janji ya, kamu nggak boleh sedih gara-gara Bimo. Sekarang aku mau pamit pulang dulu ya. Aku ada urusan. Sebentar ya. Nanti next time kita ngobrol lagi. Ini si Claudia dia cabut tuh. Dia mau kemana? Nggak tahu. Kita sih. Dia mau balik kayaknya. Soalnya kita masuk. Geng, sini si Claudia dilepas aja. Gue sama Conchita abis ini mau langsung ke tempatnya si Ica ya, kita mau ngomong. Tapi di situ tiba-tiba aja kita ngeliat kalau Claudia. Geng, sini dia nelfon. Coba disadap dikit deh. Takutnya dia nelfon Bimo ya. Gue sih kayaknya feeling gue nelfon Bimo nih. Geng, gue punya kabar baik tentang Ica. Oke, kita ketemuan ya di kafe, tempat biasa. Oke, ini bakal jadi surprise banget. Sekarang nih gue TW. Oke. Tapi kan Ica ini Kabar baik apaan? tunggu sebentar. Kayaknya Dan lo aneh lihat deh, gak sih ini perubahan moodnya dia dari yang tadi prihatin terus sekarang Iya. tiba-tiba Ini ada yang aneh deh. Ini ada yang aneh, kita coba ikutin deh. Kita akhirnya mencoba untuk mengejar Claudia, gengs. Kita mencoba untuk ngikutin si Claudia ini. bukan kabar baik sama sekali. Dan kalaupun emang dia mau cerita sama teman-teman yang lain, ya kenapa dia harus segembira itu? Nggak make sense juga diceritain sama teman-teman yang lain. Ini masalahnya Ica, Skoy. Ini masalah sahabatnya dia. Tapi yang jelas ada sesuatu yang janggal sama Claudia. Ini kayaknya sih memang ada sesuatu yang disembunyiin sama Claudia, tapi kita nggak tahu apa. Dan gue takut banget untuk negative thinking. Karena gue tahu tadi dia udah baik banget sama klien kita. Makanya gue berharap nggak ada apa-apa. Pokoknya yang penting sekarang kita cari tahu dulu aja, kita ikutin aja sampai akhirnya kita ngikutin. Sampai akhirnya dia berhenti di suatu tempat. Dia berhenti di mana nih? Ini gue penasaran deh, Ini di kanan ini, Pak. Stop sini. Pak, kita kiri, Pak. Berhenti. Ini dia berhenti di kanan nih, Pak. Banget kan, coba. Hai guys. Hai. Gue duduk mana nih? Sini aja deh. Ini bukan itu. Oh, ini tadi pagi. Ini tadi pagi dan iya sih, ini dua cewek yang tadi pagi tuh udah ngebully si Ica kan? Iya, feeling gue langsung gak enak, geng. Rasanya perasaan gue tuh langsung drop. Dan gue yakin banget ini pasti orang yang gak beres nih. Kapan? Gue rasa dulu sebentar. Dan gue punya kabar baik banget. Lo tau gak sih? Barusan gue dari rumah Ica. Terus
dia habis curhat sama gue, dia nangis. Gue pastiin ya dia pasti bakal putus deh sebentar lagi. Wah gitu, ini maksudnya kabar baik tuh ini. Mereka ketawa-tawa dan mereka kayak tertawa di atas penderitaannya si Ica. Nih, pokoknya gue tegasin sama kalian, kalian harus tetap ngebully Ica sampai mereka putus ya. Iya. Gue tuh sakit hati banget ya. Gue tuh mau banget mereka putus, tapi dengan cara yang nggak biasa. Gue pengen Ica tuh sakit hati. Sama yang kayak waktu Ica tuh waktu itu bikin gue sakit hati gara-gara udah ngerebut cowok yang gue suka. Seneng banget gue. Jadi selama ini dia ngasih dukungan, dia kemudian dengerin semua curhatannya Ica itu cuma buat nutupin kedoknya dia doang. Sebenarnya dia jahat, gengs. Ini kalian harus tahu. Ternyata si Claudia ini tuh dalam semuanya. gue mau ngeliat mukanya Claudia karena gue ngerasa ini orang bener-bener bermuka dua. Ya gue bilang aja gue selalu ada buat dia. Lo nggak tahu aja kalau gue sebenarnya Asli lo bagus banget. gue dalang dari semua ini. Buka, bentar lagi bukan. Ya udah lu yang terakhir ya. Iya, tenang aja gue terakhir lo pesen apa aja terserah. Iya, tenang aja. Dia nggak punya hati, Skoy. Dia nggak Emang gak punya hati karena dari awal dia tuh emang udah dendam sebenarnya sama Ica dan dia cuma manfaatin Ica doang. ya, gue nggak bisa. Ini kita harus kasih Enggak, tahu. Enggak, kita nggak bisa keluar. Ya kita kasih tau ke Ica, tapi lo tenang dulu. Iya udah, ini jalan ya udah. Ayo jalan, Skoy. Guys, ini gambarnya udah dapat belum? Kalau udah dapat kita langsung aja pindahin gambarnya ke chat ya. Ke rumahnya Ica sekarang langsung Pak, ke rumahnya. Pindahin langsung di transfer. Ke rumahnya. Oke, thank you. Kita, Pak. Begitu kita sampai di rumahnya Ica, gue dan Gigi udah nggak bisa nunggu lagi. Kita langsung aja turun. Enggak, lo boleh duduk dulu. Lo boleh duduk dulu ya. Soalnya ini penting banget apa yang mau gue dan Gigi sampein. Ntar dulu sebelumnya. Please lo dengerin kita dulu Tapi ya. sebelumnya gue mau nanya dulu. Tadi kenapa lo langsung nge-breakin dia gitu aja? Lo kenapa langsung nge-breakin si Bimo gitu aja? Kenapa? Aku minta maaf karena tadi aku langsung cabut karena aku drop banget di situ, bener-bener drop, dan si Bimo nggak mau ngebela lagi. Iya, kita nggak tahu, bela kita dengar conversationnya gitu. Cuma maksudnya kenapa lo nggak mau konfirmasi dulu sama gue dan Gigi? Buat apa? Hubungan kita udah nggak bisa diselamatkan lagi. Dia kecewa gitu loh dengan Bimo yang nggak ngebelain dia. Tuh lo nyesel nggak sih untuk Lo udah nge-breakin dia? mau nge-break gitu aja sama cowok yang udah lo pacarin selama 6 bulan. Nyesel nggak lo? Lo nggak konfirmasi dulu, nyesel kan? Nah ya udah gitu, karena gini loh. Sebenarnya kita tuh tahu banget rasanya kayak gimana tuh nggak enak tahu. Iya, tahu. Cuma penyelesaian lo harusnya nggak seperti ini caranya. Karena dari awal lo mau minta tolong sama kita karena emang lo pengen perbaikin hubungan ini kan. Tapi yang lo lakuin apa? Tapi percuma kak, aku sayang sama Bimo tapi Bimo nggak belain aku. Buat apa dilanjutin aja? Iya, Dan dia ngerasa juga kalau Bimo nggak bisa jadi orang yang melindungi dia. Dari awal gue pun kesel sama Bimo, tapi kan dia belum tahu permasalahan sebenar-benarnya itu seperti apa Iya. gitu. Dia belum lihat. dia baru denger sekali, itu pun lo juga bilang tanpa detail yang jelas juga. Apalagi dia baru aja ketemu sama teman-temannya, masih di bawah pengaruh Iya, omongan nah mereka. itu dia. Karena jujur gue sama Concita udah tahu di balik semua ini tuh ada apa. Ya sekarang yang lo percaya siapa? Claudia. Lo percaya sama dia. Tadi gue sama Gigi juga lihat lo sempat curhat sama Claudia kan. Gue mau kasih tahu sama lo ya. Tadi kita ngikutin Claudia. Dan lo tahu nggak, orang-orang yang tadi kita berdua ngeliat ngebully lo itu semuanya teman-temannya dia dan dia yang nyuruh. Sakongkol sama Jadi Claudia. selama ini lo masih nggak percaya sama gue, lo masih nggak percaya sama tim Metakan Putus, lo ngapain minta tolong sama kita? Kita baru kenal kan sama Claudia, sekarang jelek-jelekin Claudia. Iya, kita udah bukti kalau mau apa. Meskipun gue sempat emosi, akhirnya ya gue ambil aja tabnya. Nih, daripada gue udah capek marah-marah sama lo nonton sendiri, lo nonton. Lo dengar. Pokoknya gue tegasin sama kalian, kalian harus tetap ngebully Ica sampai mereka putus ya. Bener putus gitu ya. Iya.
gue tuh sakit hati banget ya. Gue tuh mau banget mereka putus, tapi dengan cara yang nggak biasa. Gue pengen Ica tuh sakit hati. Lo udah denger dia ngomong gitu, lo udah lihat dengan mata kepala lo sendiri. Kalau lo sampai nggak percaya juga, lo bodoh. Kita tuh di sini baru kenal sama lo, tapi kita datang ke sini buat bantuin lo dari awal. Dan semua sahabat lo bisa lo percaya. Dan sekarang lo udah punya buktinya, lo emang harus lebih pintar dalam milih teman-teman lo. Ini terluka lagi olehmu yang aku cinta. Hatinya patah sepatah-patahnya dan dia kelihatan jauh lebih sedih lagi dibandingkan pada saat dia minta break dari Bimo. Sekarang lo tahu mana yang benar mana yang salah, harusnya lo tahu sekarang mau bersikap seperti apa. Kita mungkin udah mikirin gitu loh gimana caranya, tapi tinggal dari lo mau nggak untuk ngebongkar ini semua di depan Bimo? Ya tapi lo harus benar-benar korbanin perasaan lo yang udah benar-benar istilahnya sayang sama Claudia sebagai sahabat. Lo mesti benar-benar let go. Hanya sayang teganya dirimu. Salah. Kalau emang dia tahu Claudia ini jahat, gue yakin kok Bimo nggak bakal tinggal diam. Aku berharap kamu bisa perbaikin ini semua sama Bimo, ya. Udah sekarang kamu tenangin diri dulu, ya. Kita balik dulu aja ke base camp karena masih banyak yang harus selesai juga. Ya gue minta maaf kalau penyampaian gue mungkin terlalu keras, tapi gue seperti ini orangnya. Saat gue udah care sama seseorang mungkin gak kelihatan seperti itu, tapi ya gue beneran peduli sama lo. Ya udah, lo istirahat dulu. Ini adalah saatnya kita menyusun strategi dan juga menyusun suatu rencana untuk bisa membuka kedoknya Claudia di hadapan Bimo. Hari ini gue udah gak sabar banget gitu loh. Gue bukannya gak sabar karena memang gue pengen ngerjain nih orang, enggak. Tapi jujur aja gue pengen ngebongkar ini semua supaya si Claudia juga sadar. Ya, dan di sini kita sih memang meminta Ica untuk ngomong dulu sama Bimo. Ya. Kalau memang nanti situasi terburuknya adalah Bimo nggak percaya sama dia, kita punya buktinya di sini. Iya benar, kita akan ngebantu dia pokoknya. Dan kita bener-bener akan ngebongkar semua kejahatannya si Claudia ini, karena kita tahu ini nggak pantas banget untuk didapetin sama Ica yang baik-baik aja gitu loh sampai sekarang. Ya, setelah kita tunggu-tunggu sekitar 10-15 menit, akhirnya kita lihat juga keberadaan mereka di sana. Dan Sini aja. Lo kenapa dah? Ngajak gua ke tempat. Nah, nanti juga lu tahu. Gengs ini mereka udah ngobrol, mereka udah ngobrol. Si klien kita suruh masuk aja langsung deh. Gengs ini mereka udah ngobrol, mereka udah ngobrol. Si klien kita suruh masuk aja langsung deh. Baik. Kok kamu ada di sini? Ya. Lo ngundang Ica juga? Iya, soalnya dia mau ngomong sesuatu. Ngomong apaan, Cak? aduh, mudah-mudahan banget dia bisa ngeyakinin Bimo. Mudah-mudahan Bimo juga mau ngedengerin dia. Aku mau kita balikan lagi. Karena aku nggak mau aku sayang kamu. Otomatis pada saat ngebaca itu dan Claudia ngedengar surat yang dibacain sama Bimo, akhirnya Claudia di situ kebingungan dong. Loh, bukannya pas waktu itu kamu bilang kamu mau break sama aku? Ya, emang kemarin aku sempat minta break dan hampir mau putus sama kamu. Tapi sekarang aku tahu semuanya. Ya, Tahu kan? apa? Apa sih maksudnya? Oke, ayo Ica lo kasih tahu aja, lu buka aja kalau dia tuh orangnya kayak gimana. Udah deh, kamu nggak usah pura-pura deh sama aku. Di depan Bimo sekarang, coba kamu jelasin sama Bimo. Pura-pura gimana sih? Gue nggak ngerti, serius. Lu pasti pura-pura, iya. Udah. Ini apaan coba? Udah. Ini kamu maksudnya apa Selama coba? ini hubungan kita itu dibully. Aku sering dibully.
dikata-katain, sepatu diumpetin, dicegat. Itu semua gara-gara dia. Loh, kok nuduh gue sih? Makanya lo mamam tuh biarin aja semua cowok yang suka sama Ica karena emang lo tuh jahat, nggak pantas buat disukain. Udah. Lu kaget kan? Lu kaget kan? Cukup, Aku minta itu sama dia kan? Aduh, lu tenang deh dulu. Lu kenapa sih kayak gini ya? Udah. Ya aneh tau gak sih? Aneh banget. Dia nuduh gue. Kamu sadar gak sih? Hah? Selama ini tuh dia yang menghasut teman-temannya untuk apa? Membuli aku. Dia sempat menyalahkan Ica, kenapa Ica justru malah menjelek-jelekan teman-temannya dia, padahal ya memang itu adanya. Dia lagi itu kan udah kenal 6 bulan sama Ica, maksudnya dia nggak tahu mana yang benar mana yang enggak. Dia nggak mau percaya, dia nggak mau percaya. Kayaknya kita harus bawa bukti ini deh, kita harus bawa bukti. Udah sekarang kita masuk. Gengs, gue masuk. Ini mereka udah mulai ribut dan gue harus bawa bukti nih, gengs. Gue dan Gigi udah gregetan banget ngeliat situasi itu, akhirnya langsung memutuskan untuk ngelabrak mereka ke TKP. Sekarang aku udah tahu semuanya. Kemarin kamu jalan sama Ica, sini. Sorry banget gini. Lo gak usah soal apa-apaan, Gue tahu lu pasti bingung. Gue tahu kita. Nggak, sorry kita bukan. Bisa diam kan? Nggak, gue Bimo, sorry banget. Kita cuma pengen ngebantu Ica. Lo kenapa? kemarin kamu ketemu sama teman-teman Lo mau ngelakuin diri lo sendiri. Lo tau nggak? Lo masih ngeles dari tadi, semua orang udah tahu kalau lo itu udah jahat. Dan kita bilang di sini kita bukan ada untuk mutusin hubungannya mereka berdua. Kita bukan ada di sini untuk ngerusut, tapi kita pengen ngasih tahu sesuatu fakta tentang Claudia. Udah Lo dengar kelakuannya tuh kayak Claudia tuh gimana buktinya? Oke, lo kalau emang mau tahu si Claudia ini ya, nih si cewek gak jelas ini masih kayak gimana aslinya, lo rasain jelek sahabatan sama dia. Oh iya, sahabatan apa suka? Hah? Sahabatan apa suka? Sahabatan nusuk dari belakang ya? Lo lihat kelakuan lo sendiri. Kita tahu. Lo lihat kemarin Claudia ngobrol sama teman-teman lo dan bilang sama teman-teman lo dia udah berhasil mutusin lo. Dia udah berhasil untuk misahin kalian berdua. Lo lihat yang kemarin ya, pacar lo ini dibully gara-gara sahabat lo yang katanya peduli sama lo. Lo masih mau bisa percaya sama dia? Lo nggak usah ngeles-ngeles lagi. Lo udah malu di sini. Lo lihat di kamera banyak banget. Apa lo mau mendingan sebelum lo makin malu? Lo minta maaf sama dia. Gue gak bakal minta maaf ya. Bimo akhirnya di situ dia langsung kayak pusing sendiri dan dia ngerasa udah salah percaya sama orang nih. Lo gak percaya sama sahabat lo sendiri? Lo masih bisa ya? Lo bisa percaya sama sahabat lo sendiri? Lo dimana deh? Apa lo? Ya udah biasa aja. Gak usah sosok minder lo. Dicabut, Klap. Kenapa gak bisa ngedapetin orang yang lo mau? Nah udah. Gue benci sama kuliah kayak gitu, tau gak? Gue benci banget. Gak usah, lo gak usah ladenin. Kalau ladenin lo sama aja kayak jatuh ke levelnya dia. Akhirnya diusir lah si Claudia di sana dan pada saat itu akhirnya ini adalah momen dimana Ica harus meyakinkan Bimo kalau sebenarnya dia sayang sama Bimo. Aku tuh sayang sama kamu. Dan selama ini dia itu yang merusak hubungan kita. Dan keputusan kemarin juga gue yakin kok itu bukan dari hatinya dia. Gue tahu sesayang apa dia sama lo, tapi dia memang terbuli gitu. Gue tahu sekarang lo mungkin lebih percaya sama teman-teman lo dan lo juga udah kenal teman-teman lo lebih lama. Tapi apa salahnya sesekali lo buka mata lo dan lo lihat teman-teman lo itu emang layak atau nggak dipanggil teman? Gue sadar sekarang dan gue bakal deketin lo sama teman-teman gue. Maksudnya ngedeketin, gue gak bakal cuek lagi, gue bakal lebih peduliin lo. Maaf, telah menyakitimu, telah kecewakanmu, bahkan sia-siakan hidupku. Dan ku bawa
kehidupan mereka. Karena yang namanya pacaran itu adalah menyatukan dua pemikiran dan dua hidup yang berbeda dalam satu perjalanan yang sama. Udah, kalau emang lo sayang sama Ica, kalau gue jadi lo pasti akan menghormati kemauannya Ica kan? Dan lo juga pasti akan mencoba introspeksi diri lo kan? Ya, gue tahu kalian udah gede kok. Kalian udah bisa dewasa sama keputusan kalian masing-masing. Ica juga gitu loh. Ica kalau emang ada masalah, yang ngomong sama Timo. Gue yakin dia mau ngedengerin lo kok. Ya udah. Sekarang gini aja deh, gue nggak ngerti. Mungkin lo masih temenan sama Claudia atau enggak. Cuma ya, tolong banget lo juga kasih pemahaman sama teman-teman lo situasinya kayak gimana dan apa yang sebenarnya saat ini juga lagi lo lakuin sama Ica. Lo berusaha untuk deketin dia ke teman-teman lo, please banget. Jangan sampai lo salah masuk pergaulan lagi. Jangan sampai lo ngerugiin orang lain, orang yang lo sayang, ya. Dan akhirnya ya kita udah ngelihat mereka udah baikan lagi, gengs. Kita ngelihat ya masalah ini udah selesai dan sebenarnya permasalahan ini adalah cinta mereka cukup besar untuk bisa melindungi mereka dari permasalahan-permasalahan sepele lainnya. Ya kalian bisa lihat lah, gengs, yang namanya hubungan, satu komunikasi, dua kejujuran gitu loh, gengs. Karena walaupun lo merasa nggak enak sama cowok lo merasa nggak enak sama pasangan lo, ya lo tetap harus jujur gitu loh, karena yang namanya ketidakjujuran itu tidak akan menyelesaikan masalah dalam sebuah hubungan. Benar, dan yang jelas dalam setiap pertemanan yang penting itu bukan jumlahnya tapi kualitasnya, gengs. Buat apa lo mau pertahankan temen-temen lo banyak tapi Indian mereka nggak bener-bener peduli sama lo harus bener-bener hati-hati siapa orang-orang yang lo biarkan masuk ke dalam lingkungan sekitar lo, lingkungan terdekat lo. Iya. Dan untuk itu kita udah selesai untuk ngebantuin kasus mereka. Untuk itu menurut gue Gigi dan gue Cita, kasus ini selesai. Gue Gigi cabut. Gue Cita pamit. We say the love is forever, you're forever is all that